system in Indonesia. Education in Indonesia will soon enter a new era. The Ministry of Primary and Secondary Education or Kemendikbud will officially implement the deep learning method in the national curriculum study in the 2025-2026 academic year. The implementation of this method is believed to improve student learning outcomes and capabilities and has to be potential to enhance their literary skill. The deep learning concept is also said to be 2013 curriculum and independent curriculum. The head of the Center for Curriculum and Learning at the Ministry of Education and Culture, Laksmi Dewi, said that this learning model has been reviewed and will be adapted to curriculum its growth. Dewi added that three or four main approaches the teacher will use in this deep learning with a primary focus on collaboration and authentic student learning experience. What are these four approaches? First is the teaching strategy, which focus on authentic student learning experience and aims to develop an appropriate graduate profile. The second is the learning partnership. The approach will dynamic relationship between teacher, student, parents, community, and professional partners. This shift control of learning from solely the teacher to collaborative learning. The third approach is the learning environment, which integrates the physical and digital space. Finally, the last is the utilization of digital technology. So, how are schools preparing and what are the challenges to implementing this technology? Let's have a look at the report. Selamat sore pemirsa, saya Anisma Kadir sebagai reporter. Saat ini saya berada di lokasi Ternate, khususnya di Akehuda, dan saya bersama dengan salah satu seorang guru yang akan memberikan informasi terkait dengan penerapan deep learning dalam pembelajaran. Mohon izin dulu, saya sebagai reporter, saya akan menanyakan tentang pelajaran deep learning yang akan diterapkan di tahun mendatang. Sebelum itu, kenalkan nama Ibu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dinarta Fajar. Saya guru SMA IT Albina Kota Ternate. Bapak Ibu, seberapa siapkah infrastruktur sekolah Anda, akses internet, perangkat keras, dan lain-lain, dan kesiapan Anda secara pribadi sebagai seorang pengajar untuk mengimplementasikan teknologi deep learning di kelas sehari-hari? Kalau untuk persiapannya, alhamdulillah sudah ada, karena di sana juga sudah ada ruang lab komputer, di mana komputer itu adalah salah satu alat dalam membantu siswa untuk melakukan pembelajaran, apalagi pembelajaran deep learning yang akan mendatang. Karena deep learning yang akan mendatang deep learning itu adalah pembelajaran yang berpusat pada teknologi internet. Jadi untuk kesiapannya sudah ada, dan kalau untuk sebagai guru atau pengajar, yang jelas sebagai pengajar, apapun yang diberikan dari kurikulum tetap akan diterapkan pribadi personal seorang guru untuk bagaimana menunjang hasil pembelajaran untuk menunjang hasil siswanya. Apalagi dengan deep learning yang dimana dunia sekarang siswa sudah banyak menggunakan internet, dimana itu sudah bagus untuk nilai-nilai mereka yang akan mendatang. Ya, jadi kira-kira tantangan paling mendesak yang perlu diatasi oleh pemerintah pusat dan daerah agar implementasi deep learning ini tidak menciptakan kesenjangan baru antara sekolah di kota dan di daerah terkecil. Tantangannya, ya. Jadi kalau untuk tantangan dalam pembelajaran deep learning itu yang terutama adalah akses internet.
Kalau di perkotaan saya yakin sebagian besar itu tidak terlalu mengkhawatirkan internet atau jaringan, karena sudah ada jaringan yang sangat memadai dan juga alat komputer yang lainnya yang mendukung dalam pembelajaran deep learning nantinya. Yang menjadi permasalahan untuk pemerintah yaitu mungkin mereka lebih jeli melihat keadaan yang ada di desa-desa terpencil, karena di sana itu akses internetnya masih sangat kurang dan untuk akses internet itu sangat susah untuk digapai. Jadi justru dengan adanya pembelajaran deep learning menggunakan teknologi, saya harap saya sebagai pendidik atau pengajar, kalau di situ ada tantangan sebagai guru, yaitu yang saya katakan bahwa itu tantangan, dan tantangannya lebih besarnya itu kepada desa terpencil, karena meskipun mereka mempunyai alat internet atau alat dan perangkat yang lain ada untuk menunjang pembelajaran deep learning nanti, yang paling terutama adalah akses internet untuk menyambung dalam mengakseskan alat-alat tersebut. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu atas informasinya. Selanjutnya saya kembali ke studio. Thank you for today's coverage, Ms. Makadir. It is hoped that through the implementation of this deep learning method, close collaboration between student and teacher, as well as in deep cooperation between educator, will be established. Let's wait and see how the transformation of the teaching and learning system through this deep learning method will change the face of education in Indonesia. In order to improve the competence of the nation's next generation. This concludes tonight's Cross Education segment. We will back shortly with more exciting news from the economics and technology sectors. Viewers, stay tuned.